Ayo, selama ini kan yang disebut keberuntungan oleh kita itu ketika kita mendapatkan yang kita ingin. Padahal bisa jadi secara spiritual akan menjadi penyakit bagi jiwa kita. Ternyata orang itu menjadi suci, sesuci-sucinya jiwa justru saat dimana dia mendapatkan yang dia tidak ingin, tetapi dia rela terhadap itu. Jadi bagi orang yang beriman tidak ada satu detik pun waktu yang membuat dia rugi, karena setiap saat seluruh peristiwa yang terjadi dalam dirinya selalu menjadikan pertambahan kesucian spiritualnya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apakah iya ruhaniyah kita setiap saat itu mengalami peningkatan kesuciannya? Atau malah bisa jadi ruhaniyah kita itu setiap saat yang mengalami peningkatan itu adalah kekotorannya. Nah, kalau kekotoran yang meningkat berarti rugi. Kalau kesucian yang meningkat ternyata untung. Nah, kesucian ruhani itu ternyata tidak bergantung pada peristiwa yang di luar diri kita bagi orang yang beriman. Nah, tapi bagi yang tidak beriman, segala peristiwa sekalipun menguntungkan secara materi malah bisa jadi mengotori jiwanya. Nah, oleh karena itu Quran surat Al-An'am ayat 104 mengajarkan kepada kita melihat sesuatu itu harus dengan al-basyair, dengan basyirah. Nah, kalau begitu kita harus melatih diri supaya kita lebih banyak melihat dengan al-basyair ketimbang kita melihat dengan mata lahir. Ternyata sesuatu yang sangat menakutkan dilihat dengan mata lahir betul-betul menakutkan. Sesuatu yang menakutkan dilihat dengan mata batin, al-basyair, basyirah, bisa jadi itu sesuatu yang menguntungkan. Itu sebabnya di mukadimah tadi saya menyampaikan pernyataan penting. Pernyataannya adalah ketika kita membiarkan diri kita sepenuhnya di jalan ruhani, ternyata itu sangat menakutkan. Tetapi ketika kita tahu, ternyata imbalannya sangat menakjubkan. Apa imbalannya? Imbalannya adalah keberuntungan. Apa wujudnya? Wujudnya adalah kesucian jiwa. Itu. Ketika Allah tahu hartamu terlalu banyak, dan ternyata harta yang banyak selalu mengotori jiwamu, karena setiap saat hidupmu terus saja mengabdikan dirimu pada harta itu, takut kehilangan, takut berkurang, dan itu yang mengotori jiwamu. Maka oleh Allah bayang-bayangnya ditarik dan kemudian hartanya ditiadakan dengan cara Allah. Begitu dia sadar ketika hartanya ditiadakan oleh Allah sebagai cara Allah untuk menyucikan jiwanya, untung atau rugi dia? Untung. Tetapi ketika dia tidak sadar bahwa yang hilang itu betul-betul hilang, kemudian dia berputus asa, dia meronta, dia berteriak, bahkan tidak menerima dengan kenyataan itu, sudah hartanya hilang, kemudian dia mengotori jiwanya, kerugiannya double. Satu kerugian materi, yang kedua kerugian rohani. Jadi kalau begitu apa tugas kita sekarang? Ada sesuatu yang hadir pada diri kita menyucikan jiwa kita. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita menyucikan jiwa kita. Datang sesuatu yang kita kehendaki menyucikan jiwa kita. Datang sesuatu yang tidak kehendaki menyucikan jiwa. Orang baik yang menjadi teman kita menyucikan jiwa kita. Orang yang tidak baik yang memusuhi kita menyucikan jiwa kita. Ayo, bisa menjadikan musuh kita sebagai sarana untuk menyucikan jiwa kita? Kalau belum bisa, berarti kita masih melihat dengan mata biasa. Lalu kalau melihat dengan mata biasa, mohon maaf, monyet punya mata biasa, sapi punya mata biasa, ikan punya mata biasa, burung punya mata biasa. Mereka punya mata, tapi melihat yang biasa-biasa dengan mata yang biasa. Tapi manusia sudah diberi al-basair. Maka Allah menyatakan
qad ja'akum basyairum mir rabbikum, telah datang kepadamu al-basyair. Ini ayat buat mereka yang telah datang kepadanya al-basyair. Sebab tak sedikit juga manusia punya mata, dia hanya melihat seperti kambing melihat. Dia punya mata, dia melihat seperti monyet melihat. Tidak ada bedanya kalau gitu. Kalau sehari-hari kita hanya melihat dengan mata yang lahir, justru harus dihadirkan kepada kita satu penglihatan yang sangat menakjubkan. Itulah mata batin, itulah al-basyair. Dan itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang telah menjadikan dirinya sebagai binatang ternak yang senantiasa memelihara dirinya. Subhanallah. Faman absara falinafsi, barang siapa yang melihat, keuntungan bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha, barang siapa yang tidak melihat, kerugian bagi dirinya sendiri. Nyata enggak ayat ini? Saya sudah buktikan tadi satu contoh. Ketika ada sesuatu yang datang kepada kita tidak kehendaki, dilihat dengan mata yang batin, ternyata menyucikan jiwa kita. Apalagi ketika sesuatu yang datang itu yang kita kehendaki. Jadi akhirnya apapun peristiwa yang datang kepada kita, bagi orang-orang yang beriman selalu menyucikan jiwanya. Wa ma ana alaikum bihafid, ya. Lalu Allah menyatakan, ya, maka aku sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Jadi sebetulnya Allah menyatakan bahwa Allah berlepas diri dari kita. Kita mau mengambil pilihan apa saja, ya terserah kita. Dia itu berlepas diri dari kita, dalam pengertian dia sebagai fasilitator saja. Kalau kau mau begitu, ya aku akan berikan jalan ke arah yang begitu. Kalau kau mau begini, aku juga akan berikan jalan ke arah yang begini. Jadi Allah berlepas diri. Nah, kesalahan kita selama ini, Allah dijadikan sebagai sasaran, seakan-akan Allah telah menuliskan, ya, segala sesuatu peristiwa sebelum kejadian itu sebelumnya. Lalu ketika peristiwa itu terjadi, lalu kita sebut, oh, karena ini dari Allah. Itu kekeliruan kita yang selama ini terjadi. Loncat dulu pada Quran surat Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi. Ayat ini telah disalahgunakan oleh kita selama ini. Dan termasuk kita yang ada di sini pun mungkin telah menyalahgunakan ayat ini dengan semena-mena. Ayat 165, ayat yang terakhir dari Al-An'am. Karena hari ini kita akan menyelesaikan episode Al-An'am. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Ayat ini telah disalahgunakan oleh kita selama ini. Termasuk kita yang ada di sini pun mungkin sering menyalahgunakannya. Yang disebut dengan penguasa itu adalah kita. Yang disebut dengan bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak. Lalu segala fasilitas yang ada di bumi kita eksploitasi semaunya kita, karena kita merasa kita sudah diberi kuasa oleh Allah untuk itu. Lalu keadaan kesetimbangan semesta dan alam raya ini diganggu oleh kita. Air yang di tanah diganggu keseimbangannya.
dieksploitasi secara berlebihan tanpa tanggung jawab. Kekayaan bumi semua dieksploitasi oleh kita secara tidak bertanggung jawab. Hutan kita babat karena merasa kita yang berkuasa. Hewan-hewan yang di sekitar kita kita bunuh karena kita merasa yang berkuasa. Tolong diperhatikan, rusaknya semesta ini karena kita salah menerjemahkan ayat ini. Harusnya diterjemahkan dalam pengertian yang lebih pragmatis dan berorientasi kepada individu kita.